Cara pembuatan ombrometer sederhana dan mengukur curah hujan. Ronald Castro, 2.402.042. Dosen pengampu, Salmiati MPD, PH.D. Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Curah hujan merupakan komponen kritis dalam siklus air dan parameter meteorologi yang memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, sumber daya air, dan manajemen risiko bencana. Santoso, 2024. Pengukuran curah hujan yang akurat menjadi sangat penting untuk memahami pola iklim lokal dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Menurut Firdaus, 2025, keterbatasan jumlah dan distribusi stasiun meteorologi resmi di banyak daerah telah menciptakan kesenjangan data curah hujan, terutama di kawasan pedesaan dan daerah terpencil. Dalam konteks ini, ombrometer sederhana atau rain gauge menawarkan solusi praktis untuk pengukuran curah hujan oleh masyarakat umum. Permata, 2023. Dewasa ini, peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrim akibat perubahan iklim membuat pemantauan curah hujan di tingkat lokal semakin relevan. Nugroho, 2024. Sebagaimana dinyatakan oleh Hastuti, 2023, keterlibatan masyarakat dalam pemantauan parameter meteorologi seperti curah hujan tidak hanya menghasilkan data yang bermanfaat, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana terkait iklim. Makalah ini akan membahas metode pembuatan ombrometer sederhana menggunakan bahan yang mudah diakses serta teknik pengukuran curah hujan yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai cara pembuatan ombrometer sederhana dari bahan yang mudah diperoleh serta melatih keterampilan dalam melakukan pengukuran curah hujan secara langsung. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami prinsip kerja alat pengukur curah hujan dan pentingnya data curah hujan dalam analisis agroklimatologi khususnya dalam kaitannya dengan kegiatan pertanian yang bergantung pada kondisi iklim. Alat dan bahan, tiang penyangga 2 meter, botol aqua 21 atau 2 liter batu kerikil lem bakar, tali rafia cangkul jerigen lakban, pisau paku korek. Cara kerja, untuk botol aqua. Pertama potong botol aqua pada bagian yang seperti corong, setelah itu masukkan kerikil sedikit, kemudian balik posisinya seperti dan satukan dengan botol dan lakban. Untuk alat corong, pertama masukkan selang ke lubang bawah corongnya kemudian lakban supaya kuat, dan pada botol satu lagi dibolongi tutup botolnya dan masukkan selangnya. Setelah itu pasang alatnya dengan menancapkan tiangnya terlebih dahulu kemudian ikat alatnya di tiang, begitu juga pada alat corong, kemudian lakukan pengamatan selama 2 minggu dan catat hasilnya. Sekali lagi, sekarang lagi agak ke bawah. Udah. Udah, Pak, umbes, Pak. Ini, Pak, bagus ini. Lihatlah dah, bukalah. Ini biar aku lain kan. Kayaknya nggak sur aku. Kau ke depan nanti kau Dulu. Biar nggak merah-merah. Biar pasti kalau bawahnya itu. Potong dulu mana yang ini pisau. Sikit mas. Ilmu kebal. Berguru di mana teman? Udah dari dulu aku nggak ada. Berguru di mana teman? Bergurunya di Amplas.
21,5. Ya sini, sini Cok. Ya. Berikut adalah hasilnya. Pembahasan. Pengukuran curah hujan adalah proses menentukan jumlah presipitasi yang jatuh di suatu area dalam waktu tertentu. Firdaus, 2025, menyebutkan bahwa curah hujan diukur dalam milimeter, mm, yang mewakili tinggi lapisan air di permukaan datar tanpa penguapan atau aliran, di mana 1 mm setara dengan 1 liter air per meter persegi. Alat pengukurnya adalah ombrometer, yang dirancang untuk menangkap air hujan secara akurat dengan meminimalkan gangguan seperti angin dan percikan. Santoso, 2024. Menurut Permata, 2023, jenis ombrometer sederhana yang umum digunakan meliputi botol plastik, kaleng bekas, dan kombinasi corong gelas ukur. Ombrometer botol plastik paling populer karena mudah dibuat dan bahannya mudah diperoleh. Nugroho, 2024, menambahkan bahwa tiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan terkait akurasi dan ketahanan. Untuk membuat ombrometer botol plastik, Hastuti, 2023, merekomendasikan botol transparan berdinding lurus, 1-2 liter, cutter, penggaris, spidol tahan air, kerikil, pasir, serta pita isolasi. Prosesnya mencakup pemotongan botol, pembuatan corong dari bagian atas botol, stabilisasi dengan kerikil, serta pembuatan skala pengukuran yang jelas. Kalibrasi awal dilakukan dengan menambahkan air hingga garis 0 mm sambil memastikan alat berada di permukaan datar. Santoso, 2024. Untuk ketahanan jangka panjang, Permata, 2023, menyarankan pelapisan sambungan dengan pita tahan air dan pengecatan luar botol untuk menghindari pertumbuhan alga. Kalibrasi lebih lanjut penting untuk akurasi. Nugroho, 2024, menjelaskan dua metode, menghitung tinggi air dari volume dan luas penampang, H sama dengan VA, dan membandingkan hasil pengukuran dengan ombrometer standar. Hastuti, 2023, menekankan pentingnya kalibrasi berkala karena material plastik bisa berubah akibat paparan sinar matahari. Penempatan ombrometer sangat menentukan keakuratan data curah hujan. Firdaus, 2025, menyarankan agar ombrometer diletakkan di area terbuka, jauh dari penghalang, minimal 2 kali tinggi penghalang, di permukaan datar, dengan mulut corong setinggi 1-1,5 meter dari tanah, terlindung dari gangguan hewan dan manusia, serta mudah dijangkau. Santoso, 2024, menambahkan bahwa penggunaan pelindung angin dari pagar kawat sekeliling ombrometer berguna di daerah berangin untuk meningkatkan akurasi. Pengukuran harus dilakukan secara konsisten, idealnya setiap pukul 7 pagi, Permata, 2023. Pembacaan dilakukan dengan mata sejajar permukaan air untuk menghindari kesalahan, lalu data dicatat dalam milimeter, beserta waktu, kondisi cuaca, dan durasi hujan jika tersedia. Setelah itu, ombrometer dikosongkan dan dibersihkan. Nugroho, 2024, menyarankan penggunaan formulir atau aplikasi digital untuk pencatatan yang lebih rapi. Analisis data dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan intensitas hujan. Hastuti, 2023, menghitung rata-rata bulanan, mengidentifikasi pola musiman, serta memvisualisasikannya dalam grafik. Firdaus, 2025, menambahkan bahwa data jangka panjang dapat digunakan untuk analisis tren, indeks kekeringan, dan frekuensi hujan ekstrim. Perbandingan hasil pengukuran. Berdasarkan data pengamatan curah hujan dari tanggal 25 April hingga tanggal 8 Mei tahun 2025, terdapat perbedaan hasil antara ombrometer yang menggunakan corong dan yang menggunakan botol aqua dengan kerikil. Pada tanggal 26 April tahun 2025,
alat corong mencatat curah hujan sebesar 21,5 mm, sedangkan botol aqua hanya mencatat 9,5 mm. Perbedaan signifikan juga terjadi pada tanggal 1 Mei di mana alat corong mencatat 39 mm sementara botol aqua mencatat 16,5 mm. Pada tanggal 4 Mei ombrometer corong mencatat 25,5 mm, sementara versi botol aqua mencatat 13,5 mm. Perbedaan paling besar terlihat pada tanggal 8 Mei di mana alat corong mencatat 14,5 mm dan alat botol mencatat 24 mm. Secara umum, alat corong cenderung mencatat curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan alat botol aqua plus kerikil, kecuali pada tanggal 8 Mei. Hal ini menunjukkan bahwa desain corong kemungkinan lebih efektif dalam menangkap dan menampung air hujan secara maksimal, sebagaimana disampaikan oleh Ronald, 2025, meskipun variabel lingkungan juga bisa memengaruhi hasil. Kesimpulan, pembuatan ombrometer sederhana menggunakan bahan yang mudah didapatkan seperti botol plastik bekas merupakan solusi praktis untuk pengukuran curah hujan di tingkat lokal. Meskipun tidak secanggih peralatan meteorologi profesional, ombrometer sederhana dapat memberikan data yang cukup akurat jika dibuat dengan teliti, ditempatkan dengan tepat, dan dilakukan pengukuran secara konsisten. Sebagaimana dinyatakan oleh Firdaus, 2025, keterlibatan masyarakat dalam pemantauan curah hujan melalui penggunaan ombrometer sederhana dapat mengisi kesenjangan data meteorologi di daerah yang tidak terjangkau oleh stasiun cuaca resmi. Dengan mengikuti langkah-langkah pembuatan, kalibrasi, dan prosedur pengukuran yang tepat, data yang dihasilkan dari ombrometer sederhana dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan praktis seperti pengelolaan irigasi, perencanaan pertanian, dan kesiapsiagaan bencana. Santoso, 2024, mengemukakan bahwa upaya pemantauan partisipatif ini juga berkontribusi pada peningkatan literasi iklim dan membangun kesadaran tentang pentingnya informasi meteorologi dalam kehidupan sehari-hari. Di era perubahan iklim dengan peningkatan variabilitas curah hujan, pemahaman dan dokumentasi pola hujan lokal menjadi semakin penting sebagai basis pengetahuan untuk adaptasi dan pengambilan keputusan berbasis informasi iklim. Sekian video laporan praktikum saya hari ini. Saya ucapkan kepada teman-teman sekalian terima kasih atas waktunya.